Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 205 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan penyepraian yang ke-35 kali. Untuk penyepraian kali ini, Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif karbendazim 12% tambah mancozeb 63%. Dengan Merktaf 75 WP dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. TAF 75 WP adalah fungisida protektif, kuratif, dan sistemik. Berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna kuning kebiru-biruan untuk mengendalikan penyakit Anthracnosa Cholectotrichum capsicum. Kemudian, Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif imidacloprid dengan Merck Besvidor dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Besvidor 25 Watt P merupakan insektisida racun kontak dan lambung yang berbahan aktif imidacloprid 25 gram liter. Besvidor berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama ulat grayat pada tanaman cabai dan hama walang sangin, wereng coklat, ulat penggerak pada tanaman padi. Kemudian, Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin dengan Merck Demolish dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Demolish 18 EC adalah insektisida racun kontak dan lambung. Berwarna kuning berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai. Demolish 18 EC sangat efektif dalam mengendalikan hama. Dari jenis kutu-kutuan akarisida antara lain Thrips, kutu daun, dan tungau. Selain itu juga Demolish 18 EC dapat digunakan untuk mengendalikan hama wereng coklat dan ulat. Kemudian, Mimin menggunakan perekat penembus dan perata dengan Merck Spreader dari DGW dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Spreader adalah surfaktan pestisida yang mengandung bahan aktif perekat, perata, dan penembus. Bermanfaat untuk meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan. Yang kedua, meningkatkan penetrasi daya tembus pestisida hingga 20%. Yang ketiga, menghemat penggunaan pestisida hingga 30% sampai 50%. Yang keempat, mengurangi daya kekebalan, resistensi organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida. Yang kelima, mengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Dapat digunakan dalam campuran insektisida, fungisida, bakterisida, dan herbisida. Kemudian, Mimin menggunakan asam amino dengan Merck Premino dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Premino merupakan pupuk organik cair dan senyawa pembentuk hormon tanaman seperti auksin, sitokinian, dan gibberellin, membantu aktivasi pertumbuhan tunas baru, bunga, dan buah. Secara struktural Premino bekerja melalui daun dalam pembentukan klorofil untuk proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat untuk energi pertumbuhan dan pembuahan pada tanaman. Premino mengandung beberapa asam amino meliputi methionine, cysteine, arginin, glycine, histidine, kitin, penilalanin, tirosin, triptofan, dan valin. Selain itu, Premino juga mengandung unsur makro dan mikroorganik, melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi pertumbuhan dan pembuahan yang maksimal, meningkatkan imunitas akibat stres pasca serangan hama, suhu ekstrim, pemindahan bibit. Kemudian, Mimin menggunakan pupuk dengan kandungan kalium 13,80%, fosfat 12,33%, boron 16.200 ppm, mangan, MnEDTA 205 ppm. Bermanfaat, meningkatkan bobot, kualitas, ukuran, rendemen, serta daya simpan hasil panen, meningkatkan transportasi dan penimbunan karbohidrat pada organ-organ generatif buah, umbi, biji, bulir, polong, mempertahankan kondisi daunku agar tetap berfotosintesis, mencegah kemacetan pertumbuhan pada titik-titik tumbuh seperti tuna, ujung akar, dan anakan, membatasi pertumbuhan vegetatif yang berlebihan,
Diformulasi dari bahan-bahan teknikam dengan kadar kemurnian tinggi, tidak bersifat asam sehingga tidak menyuburkan perkembangan jamur patogen. Tidak mengandung sodium na dan kloridasi L. Info lanjut. Rendah kristal, tidak menimbulkan residu kristal berlebih pada permukaan daun. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang inilah penyebab sulitnya mengatasi serangan jamur. Dilansir dari bumikita.id, kondisi iklim yang tidak kondusif seperti saat peralihan musim panen turut memperlemah ketahanan tanaman. Inilah yang disebut faktor abiotik dan membuat metabolisme adaptif tanaman menjadi kacau. Mempersiapkan daya tahan menjelang fase-fase kritis tersebut sangat membantu dalam upaya menekan perkembangan fungi patogen. Saran saya cukupi nutrisi, terutama fosfat menjelang tanaman berbunga. Karena fosfat adalah bahan pembentuk adenosin trifosfate, semacam sumber energi bagi tanaman, agar cadangan energi tanaman mencukupi saat menghadapi tekanan luar, serangan hama penyakit dan cuaca. Selain mencukupi cadangan energi, aplikasi kalsium berbentuk tepung tidak larut air juga sangat direkomendasikan. Kalsium merupakan salah satu komponen penting penyusun dinding sel tanaman. Dengan kecukupan kalsium, dinding sel yang terbentuk lebih tebal dan kokoh, sehingga menyulitkan Haustorium fungi untuk menembusnya. Satu hal lagi, kebiasaan mencampur berbagai produk fungisida dalam sekali penyemprotan dan penggunaan dosis melebihi anjuran ditengarai menjadi penyebab melemahnya kemampuan tanaman membentuk fitoaleksin. Bisa pula terjadi tanaman Anda selain melawan serangan patogen, juga harus melawan fitotoksisitas racun pestisida yang berlebihan. Kadang kita mengira suatu gejala plasmolisis akibat serangan jamur itu adalah dampak dari serangan jamur itu sendiri. Bagaimana tips-tips mencampur pestisida yang benar? Akan kita bahas pada video lain. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam bertani cabai.